normalnya itu kan sekitar 80-90, saya kalau kambuh itu sampai 160. Jadi baju ini sampai begini. Oh, sampai gini ya? Iya, karena saking cepatnya ya. Itu kambuh ketika saya capek, stres, seperti itu ya. Kemudian saya kan suka olahraga Kak Agung. Saya sepedaan, saya lari sampai sekarang saya umur 49 tahun. Kalau saya capek olahraga itu pasti akan kambuh itu sering sekali. Nah, suatu ketika bulan Agustus atau September antara bulan itu saya iseng-iseng buka TikTok, cari informasi mengenai apa nih yang buat bisa untuk aritmia buat jantung. Kemudian saya ketemu dengan yang sekarang ini, yang tadi diceritakan Pak Agung. Ketemulah saya dengan mentor saya yang sekarang, namanya Kak Franky, yang tinggal di Manado ya. Dia orang hebat, masih 29 tahun tapi luar biasa hebat gitu. Nah, kemudian dari TikTok, dari saya DM-an berlanjut ke WA. Dari WA saya diarahkan, saya banyak diedukasi tentang Korlef, saya banyak diarahkan. Awalnya saya nggak mau langsung konsumsi. Tapi Pak Franky ini selalu meyakinkan saya, coba dulu. Jadi saya diedukasi terus, dibagi testimoni terus, dibagi sharing terus, kandungannya lah dan sebagainya, hasil uji risetnya dan sebagainya. Saya selalu di follow up, terus. Saya ditanya kabarnya bagaimana Kak, gini dan sebagainya. Akhirnya baru hampir 1 bulan, hampir satu setengah baru saya memutuskan untuk membeli produknya. Dengan membeli produknya, saya waktu itu paket yang plus Pak Agung, yang plus waktu itu pakai yang plus juga yang tri, dua-duanya. Ya, pokoknya ada paket waktu itu sekitar 3 juta, sekitar segitu. Saya konsumsi. Saya tuh jantung artinya sudah hampir 15 tahun ya. Saya masih sering konsumsi obat dokter, harus setiap bulan ECG, EKG, terus ambil lab darah di tiroid ini karena berpengaruh untuk memeriksa jantung kita ya. Padahal baru konsumsi 2 bulan, saya 3 bulan jalan ini saya tidak pernah kambuh sama sekali. Saya terakhir mencoba untuk bersepeda sejauh 160 kilo juga tidak apa-apa. Saya coba lari 14 kilo juga tidak apa-apa. Memang saya rutinkan untuk jogging, lari itu 5-8 kilo, sepedaan 20 kilo itu gonta-ganti lah untuk. Tapi memang hobi saya juga olahraga. Ya puji Tuhan, aritmia saya sudah nggak pernah kontrol lagi, sudah males, saya udah sangat terbantu. Obat saya lepas, semua obat dokter saya lepas, tidak pernah kambuh sama sekali. Nah kemudian Kak Franky follow up saya lagi, ditawarin lah bisnisnya. Saya bilang diajari dengan untuk sharing dengan edukasi, dengan bikin konten TikTok dan sebagainya. Saya gaptek, terus saya diajari, disemangati terus sampai akhirnya saya bisa. Akhirnya di waktu luang saya kerja itu saya selalu bikin konten, saya posting. Dari nggak bisa sama sekali edit di Canva, Pak Agung itu di CapCut, akhirnya sampai bisa itu karena berkat Kak Franky selalu support saya. Saya selalu nurut apa yang leader saya bilang, saya jalani semua. Saya turuti semua, KL ini harus begini, harus belajar. Saya berusaha melawan semua ketakutan saya, ketidakterbatasan saya lawan semua. Terus sampai akhirnya saya diwajibkan untuk disarankan untuk ayo Kak, pada tahap berikutnya dilanjutkan untuk harus berani live TikTok. Aduh, saya kalau ngomong kadang belibet, nggak apa-apa, dicoba, selalu disemangati. Akhirnya saya belajar konten di TikTok, saya ngomong sendiri, saya benar-benar melawan ketakutan, dan saya merasa nggak bisa itu dalam hati saya harus bisa, saya harus melawan semua itu, saya harus bisa. Akhirnya baru 3 hari nih Pak Agung saya sudah mulai live. Iya, keren. Sudah mulai di TikTok. Sekali live itu bisa tayang sampai 640 penonton. Jadi Kak Franky itu kalau kita bisa live di TikTok, kita bisa mengedukasi dalam 2 jam sudah bisa mengedukasi.